Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Natasha Reva Caroline S dengan NIM 2209015011082, kelas F, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah perilaku keorganisasian, yaitu komunikasi. Langsung saja, yang pertama ada fungsi komunikasi. Dalam buku Dinamika Komunikasi, karya Onong Ujjana Effendi, komunikasi dilihat dari dua sudut pandang, yaitu umum dan paradigmatik. Secara etimologis, komunikasi berasal dari kata communicatio, artinya kesamaan makna. Komunikasi dalam kelompok memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, pengendalian melalui formal dan informal. Yang kedua, motivasi dengan petunjuk, umpan balik, dan imbalan. Yang ketiga, pernyataan emosional dalam interaksi sosial. Dan yang keempat, memfasilitasi pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi. Setiap interaksi komunikasi di organisasi menjalankan fungsi pengendalian, motivasi, pernyataan emosional, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada proses komunikasi, sebagaimana seperti bagian yang telah ditampilkan pada slide. Jadi, proses komunikasi dimulai dengan pengirim memiliki tujuan dan pesan yang akan disampaikan kepada penerima. Pengirim mengodekan pemikirannya menjadi bentuk simbolis, seperti ucapan, tulisan, atau isyarat gerakan. Pesan tersebut dikirim melalui saluran, yang bisa formal ataupun informal, yang dipilih oleh pengirim sesuai kebutuhan. Penerima kemudian menguraikan isi kode, menerjemahkan simbol-simbol pesan ke dalam bentuk yang dapat dipahami. Model komunikasi mencakup elemen-elemen seperti pengirim, pengodean, pesan, saluran, menguraikan isi kode, penerima, kebisingan, dan umpan balik. Kebisingan seperti masalah persepsi atau perbedaan budaya bisa menjadi hambatan dalam proses. Umpan balik merupakan pengecekan berhasil atau tidaknya pesan dipindahkan, menentukan pemahaman tercapai atau tidak. Secara keseluruhan, proses komunikasi adalah perjalanan makna dari satu individu ke individu lainnya. Berikutnya yaitu arah dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi ke arah bawah. Komunikasi ke arah bawah adalah aliran komunikasi dari tingkat manajemen atau kepemimpinan dalam kelompok atau organisasi menuju tingkat yang lebih rendah. Ini melibatkan penugasan tujuan, instruksi pekerjaan, penjelasan kebijakan, dan memberikan umpan balik. Para manajer perlu menjelaskan alasan di balik keputusan mereka, karena penjelasan dapat meningkatkan komitmen pekerja terhadap perubahan. Meskipun komunikasi ke arah bawah sering satu arah, riset menunjukkan bahwa perlu diulang beberapa kali dan melalui berbagai media untuk efektif. Yang kedua yaitu komunikasi ke arah atas. Komunikasi ke arah atas merujuk pada aliran komunikasi dari tingkat bawahan menuju tingkat manajemen atau kepemimpinan yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Tujuannya adalah memberikan umpan balik mengenai perkembangan tujuan, melaporkan permasalahan saat ini, dan membuat manajer tetap sadar terhadap pandangan pekerja terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi secara keseluruhan. Komunikasi ke arah atas juga menjadi sarana bagi manajer untuk mendapatkan gagasan tentang perbaikan kondisi. Meskipun tugas manajerial yang padat bisa membuat komunikasi ke arah atas sulit, praktik seperti menyampaikan informasi dalam bentuk berita yang dapat ditindaklanjuti, mendukung berita utama dengan fakta, dan menyusun agenda dapat meningkatkan efektivitas komunikasi ke arah atas. Yang ketiga yaitu komunikasi lateral. Komunikasi lateral terjadi antara anggota kelompok kerja pada tingkat yang sama, baik itu sesama anggota kelompok, manajer, atau pekerja setara secara horizontal. Jenis komunikasi ini mempercepat koordinasi dan menghemat waktu, seringkali menciptakan jalur pendek secara informal dan mengakibatkan tindakan cepat. Dari perspektif manajemen, komunikasi lateral dapat menjadi efisien jika didukung dan diketahui oleh manajemen, karena membebaskan diri dari struktur vertikal formal, namun dapat menimbulkan konflik disfungsional jika saluran vertikal resmi dilanggar, seperti ketika anggota langsung berbicara dengan atasan atau mengambil keputusan tanpa sepengetahuan mereka. Berikutnya yaitu komunikasi organisasi. Yang pertama, jaringan kelompok kecil yang formal. Adapun dapat disederhanakan menjadi 3 jenis umum, yaitu
Rantai, roda, dan seluruh saluran. Rantai mengikuti rantai perintah formal, mirip dengan struktur organisasi hierarkis. Roda bergantung pada pemimpin sentral sebagai saluran utama komunikasi, seperti dalam tim yang dipimpin oleh sosok kuat. Jaringan seluruh saluran memungkinkan anggota kelompok berkomunikasi secara aktif, sering ditemukan dalam tim yang bekerja secara mandiri tanpa pemimpin yang ditetapkan. Efektivitas setiap jaringan tergantung pada variabel dependen tertentu, seperti struktur roda yang mendukung munculnya pemimpin, seluruh saluran yang menghasilkan kepuasan anggota, dan rantai yang efektif untuk keakuratan. Kesimpulannya, tidak ada jaringan yang ideal untuk semua kondisi. Selanjutnya, kabar selentingan atau gosip. Kabar selentingan atau gosip adalah bagian dari jaringan komunikasi informal dalam kelompok atau organisasi. Meskipun bersifat informal, kabar selentingan memainkan peran penting sebagai sumber informasi bagi pekerja dan kandidat pekerjaan. Rumor muncul sebagai respon terhadap situasi penting, ambiguitas, dan kecemasan di lingkungan kerja. Faktor-faktor seperti kerahasiaan, persaingan, dan perubahan organisasi mendorong perkembangan rumor. Kabar selentingan memberikan manajer pemahaman moral terhadap organisasi, mengidentifikasi masalah pekerja, dan memanfaatkan kecemasan pekerja. Meskipun gosip dapat menciptakan rasa kedekatan di antara individu yang berbagi informasi, riset menunjukkan bahwa ini dapat memicu eksklusi kelompok. Meskipun tidak mungkin menghilangkan rumor sepenuhnya, manajer dapat meminimalkan dampak negatif dengan membatasi jangkauan dan pengaruhnya. Selanjutnya yaitu mode komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan, yang merupakan sarana utama dalam menyampaikan pesan, melibatkan berbagai bentuk seperti pidato, diskusi satu-satu, diskusi kelompok, dan kabar selentingan. Keuntungan utamanya adalah kecepatan dan umpan balik, yang memungkinkan pengirim untuk mendeteksi dan memperbaiki ketidakjelasan dengan cepat. Namun kelemahannya muncul ketika pesan harus melewati sejumlah orang dengan risiko penyimpangan semakin besar. Adapun contohnya seperti rapat, video conferencing, dan telepon. Selanjutnya ada komunikasi melalui tulisan. Contohnya seperti surat, yang merupakan bentuk komunikasi tertulis yang kuno namun masih bertahan hingga saat ini. Selanjutnya, PowerPoint dan format slide lainnya, seperti Prezi adalah alat komunikasi yang memadukan kata-kata dan elemen visual untuk menjelaskan gagasan-gagasan kompleks. Berikutnya, ada surat elektrik atau email, yang telah menjadi alat komunikasi yang sangat luas digunakan dengan pertumbuhan pesat selama hampir 50 tahun terakhir. Selanjutnya, pesan singkat atau IM adalah teknologi sinkronisasi yang memungkinkan respon instan. Pesan teks atau SMS adalah bentuk pesan singkat yang biasanya dilakukan melalui telepon seluler. Selanjutnya, media sosial seperti Facebook, LinkedIn, dan Twitter telah mengubah cara komunikasi. Perusahaan menggunakan platform ini untuk keuntungan bisnis, dan media sosial memiliki dampak besar pada interaksi dan hubungan antar individu maupun organisasi. Adapun lainnya seperti Flickr, Pinterest, Google, YouTube, Wikis, Jive, Social Text, and Social Cast menawarkan beragam cara untuk berkomunikasi, termasuk berbagi gambar, video, dan informasi spesifik untuk industri tertentu. Selanjutnya, ada komunikasi nonverbal yang merupakan aspek penting dalam setiap interaksi yang melibatkan gerakan tubuh, intonasi, ekspresi wajah, dan jarak fisik. Adapun bahasa tubuh dapat menyampaikan status, tingkat keterlibatan, dan keadaan emosional, seringkali memberikan dimensi tambahan pada komunikasi verbal. Penekanan pada kata-kata, ekspresi wajah, dan intonasi membawa nuansa dan makna tambahan ke dalam komunikasi. Jarak fisik juga memiliki signifikansi, bergantung pada norma budaya dan di mana jarak yang dianggap wajar dapat mengindikasikan tingkat kedekatan atau ketidaknyamanan dalam interaksi. Komunikasi nonverbal seringkali memberikan pemahaman yang lebih mendalam daripada kata-kata, dan ketika isyarat nonverbal bertentangan dengan pesan verbal, seringkali isyarat nonverbal yang lebih dipercayai. Berikutnya, pilihan dalam saluran komunikasi. Yang pertama, kesempurnaan saluran, di mana dapat diukur berdasarkan kemampuannya dalam menangani isyarat secara simultan, memfasilitasi umpan balik cepat, dan menyediakan tingkat kepribadian yang tinggi. Saluran seperti percakapan antarmuka memperoleh skor tertinggi karena mampu mengirimkan berbagai isyarat, informasi secara bersamaan, memberikan umpan balik dengan cepat, dan menyediakan sentuhan pribadi. Sebaliknya, saluran media tulisan umum seperti laporan, formal, dan buletin memiliki tingkat kesempurnaan yang lebih rendah dalam hal ini. Selanjutnya, untuk memilih metode komunikasi. Memilih metode komunikasi yang tepat merupakan suatu keputusan strategis tergantung pada sifat pesan yang akan disampaikan. Pesan yang rutin dapat diungkapkan melalui saluran yang efisien, sementara pesan yang kompleks dan tidak rutin memerlukan pertimbangan lebih mendalam dalam pemilihan saluran komunikasi.
Kesempurnaan saluran komunikasi menjadi kerangka kerja yang berguna, membantu dalam memilih antara komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan efektif untuk menilai daya penerimaan pesan, sementara komunikasi tertulis cocok untuk pesan yang memerlukan kejelasan dan verifikasi. Keterampilan berbicara yang baik, termasuk intonasi dan nada suara yang tepat, juga memiliki dampak signifikan. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti konteks, kecepatan lingkungan kerja, dan preferensi penerima saat memilih metode komunikasi. Meskipun komunikasi tertulis dapat menjadi pilihan yang baik untuk pesan yang memerlukan pemikiran mendalam, kesalahan tata bahasa atau ketidakformalan dapat memberikan kesan tidak profesional. Jadi kesimpulannya, pemilihan metode komunikasi yang sesuai memainkan peran penting dalam keberhasilan interaksi. Dengan mempertimbangkan konteks, sifat pesan, dan preferensi penerima, individu dan organisasi dapat memastikan komunikasi yang efektif dan produktif. Selanjutnya, keamanan informasi. Organisasi memiliki kekhawatiran besar terkait keamanan informasi, terutama informasi pribadi klien, konsumen, dan pekerja. Kekhawatiran mencakup perlindungan data elektronik, pengamanan informasi fisik dalam arsip, dan kepercayaan pada pekerja untuk menjaga keamanan informasi. Kekhawatiran juga terfokus pada pemantauan aktivitas internet, catatan email, penggunaan video pengawas, dan catatan percakapan telepon. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, organisasi dapat melibatkan pekerja dengan pembuatan kebijakan keamanan informasi dan memberikan kendali pada mereka yang terkait penggunaan informasi pribadi mereka. Berikutnya yaitu komunikasi yang persuasif. Yang pertama, pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan. Dalam komunikasi, terdapat dua cara pemrosesan informasi yang berbeda, yaitu pemrosesan otomatis dan pemrosesan yang dikendalikan. Pemrosesan otomatis melibatkan pertimbangan dangkal atas bukti dan informasi, seringkali dipengaruhi oleh heuristik dan membutuhkan sedikit waktu dan usaha. Pemrosesan ini cenderung digunakan dalam situasi di mana kita tidak begitu peduli atau memiliki ketertarikan rendah terhadap topiknya. Di sisi lain, pemrosesan yang dikendalikan melibatkan pertimbangan terperinci atas bukti dan informasi, membutuhkan usaha dan tenaga yang lebih besar. Meskipun lebih sulit untuk dipengaruhi, pemrosesan ini digunakan dalam situasi di mana keputusan yang dibuat lebih penting dan memerlukan keterlibatan yang lebih mendalam. Keputusan untuk menggunakan pemrosesan yang dangkal atau mendalam dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dan ada aturan praktis yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan jenis pemrosesan yang akan digunakan. Berikutnya yang kedua, tingkat ketertarikan. Tingkat ketertarikan seseorang terhadap suatu hal menjadi indikator penting dalam menentukan apakah mereka akan menggunakan pemrosesan informasi secara otomatis atau yang dikendalikan. Tingkat ketertarikan mencerminkan sejauh mana suatu keputusan akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Orang yang sangat tertarik pada hasil suatu keputusan cenderung memproses informasi dengan hati-hati. Hal ini menjelaskan mengapa orang sering mencari banyak informasi ketika membuat keputusan penting yang memiliki dampak besar, berbeda dengan keputusan yang dianggap relatif tidak penting. Yang ketiga, pengetahuan sebelumnya. Individu dengan pengetahuan luas tentang suatu subjek cenderung menggunakan strategi pemrosesan yang dikendalikan. Mereka telah mempertimbangkan banyak argumen terkait dengan suatu tindakan khusus dan tidak mudah mengubah posisi mereka tanpa alasan yang kuat. Di sisi lain, individu yang kurang berpengetahuan tentang suatu topik lebih bersedia untuk mengubah pandangan mereka, bahkan jika dihadapkan pada argumen yang dangkal, asalkan disajikan secara adil dan tanpa bukti yang cukup. Dengan kata lain, penonton dengan pengetahuan yang lebih luas lebih sulit untuk dipengaruhi. Yang keempat, kepribadian. Individu dengan kebutuhan tinggi akan pengetahuan cenderung mencari bukti dan fakta sebelum membuat keputusan. Mereka yang memiliki kebutuhan rendah akan pengetahuan lebih cenderung menggunakan pemrosesan otomatis, mengandalkan intuisi dan emosi dalam mengevaluasi pesan persuasif. Yang kelima, karakteristik pesan. Karakteristik dari suatu pesan, termasuk saluran komunikasinya, memengaruhi apakah individu akan menggunakan pemrosesan otomatis atau yang dikendalikan. Pesan yang disampaikan melalui saluran yang ramping cenderung mendorong pemrosesan otomatis, sementara pesan melalui saluran yang lebih sempurna mendukung pemrosesan yang dikendalikan. Implikasinya adalah bahwa penyebar pesan persuasif sebaiknya disesuaikan dengan tipe pemrosesan yang cenderung digunakan oleh audiens. Jika audiens kurang tertarik, kurang diinformasikan, memiliki pengetahuan rendah, dan pesan disampaikan melalui saluran ramping, pemrosesan otomatis cenderung dominan. Dalam situasi tersebut, disarankan menggunakan pesan yang emosional dan positif. Sebaliknya, jika audiens tertarik, memiliki kebutuhan tinggi akan pengetahuan, atau pesan disampaikan melalui saluran yang lebih sempurna, fokus pada argumen rasional dan bukti dapat lebih efektif.
Berikutnya, hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. Yang pertama, penyaringan adalah upaya manipulasi informasi oleh pengirim agar penerima melihatnya lebih menguntungkan. Terjadi terutama dalam komunikasi hierarkis, di mana pekerja cenderung menyaring informasi kepada atasan untuk memenuhi harapan atau menghindari konsekuensi negatif. Level hierarki yang lebih tinggi memberikan lebih banyak peluang untuk penyaringan. Faktor-faktor seperti ketakutan menyampaikan berita buruk dan keinginan untuk menyenangkan atasan dapat memotivasi pekerja untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh atasan mereka, menghambat aliran komunikasi yang efektif ke atas. Yang kedua, pemilihan persepsi merupakan fenomena di mana para penerima informasi melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan pada kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadi. Dalam konteks komunikasi, para penerima juga proyektif dalam menguraikan isi pesan sesuai dengan ketertarikan dan ekspektasi mereka. Pemilihan persepsi menyoroti bahwa kita tidak hanya melihat realitas, tetapi juga menginterpretasinya sesuai dengan perspektif dan pengalaman pribadi kita. Yang ketiga, informasi yang berlebihan. Informasi yang berlebihan dapat menghambat efektivitas komunikasi karena individu memiliki kapasitas terbatas untuk memproses data. Dalam menghadapi informasi yang berlebihan, orang cenderung memilih, mengabaikan, melewati, atau bahkan melupakan sebagian informasi. Penangguhan pemrosesan juga dapat terjadi di mana orang menunda pemrosesan lebih lanjut hingga situasi yang berlebihan berakhir. Dalam konteks organisasi modern, teknologi informasi dan komunikasi secara langsung telah menjadi bagian integral kehidupan sehari-hari. Namun dampak negatifnya dapat mencakup kehilangan waktu pribadi, kesulitan memprioritaskan tugas, dan konflik antara kebutuhan komunikasi konstan dengan kebutuhan pribadi untuk beristirahat. Manajemen yang bijak terhadap informasi yang berlebihan dapat melibatkan tindakan seperti mengurangi frekuensi terhubung dengan teknologi, mengatur waktu istirahat dari komunikasi digital, dan menciptakan batasan untuk memastikan keefektifan dan keseimbangan antara pekerjaan dan hidup pribadi. Yang keempat, emosi. Emosi dapat mempengaruhi interpretasi pesan dengan suasana hati yang berbeda menghasilkan tanggapan yang berbeda terhadap pesan yang sama. Emosi ekstrim, seperti kegembiraan atau depresi, dapat menghambat komunikasi efektif dengan mengubah cara kita menilai informasi. Dalam kondisi emosi yang intens, kita mungkin lebih rentan terhadap penilaian yang dipengaruhi oleh perasaan daripada pertimbangan rasional. Yang kelima, bahasa. Penggunaan bahasa dapat menjadi sumber kesulitan dalam komunikasi, bahkan ketika berbicara dalam bahasa yang sama. Faktor seperti usia dan konteks mempengaruhi makna kata-kata, menciptakan perbedaan interpretasi. Meskipun kita dapat meminimalkan kesulitan dengan memahami bagaimana setiap orang memodifikasi bahasanya, seringkali kita tidak menyadarinya. Pengirim pesan sering mengasumsikan bahwa kata-kata dan istilah yang mereka gunakan memiliki arti yang sama bagi penerima, padahal sebenarnya perbedaan interpretasi dapat terjadi. Yang keenam, keheningan. Keheningan dalam komunikasi seringkali diabaikan, tetapi penelitian menunjukkan bahwa penggunaan keheningan dan penundaan komunikasi merupakan masalah umum. Keheningan dari para pekerja dapat menyebabkan kurangnya informasi bagi manajer mengenai permasalahan operasional dan dapat berimplikasi pada diskriminasi, gangguan, korupsi, dan perilaku buruk. Para pekerja yang berdiam diri mungkin mengalami tekanan psikologis, dan keheningan dapat berkurang jika opini minoritas diperlakukan dengan hormat, terdapat identifikasi kelompok kerja yang tinggi, dan keadilan prosedural ditegakkan. Manajer perlu memastikan sikap suportif terhadap ekspresi opini berbeda atau perhatian, karena mengabaikan atau meremehkan pekerja yang menyuarakan perhatiannya dapat menyebabkan penahanan komunikasi penting di masa mendatang. Yang ketujuh, kekhawatiran komunikasi. Kekhawatiran komunikasi diperkirakan terjadi pada 5-20% populasi, mengacu pada ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam berkomunikasi lisan, tertulis, ataupun keduanya. Individu dengan kekhawatiran komunikasi cenderung menghindari situasi yang memerlukan komunikasi lisan. Khususnya, kekhawatiran komunikasi lisan tinggi dapat memengaruhi tuntutan komunikasi dalam pekerjaan, mendorong beberapa individu untuk meminimalkan kebutuhan komunikasi dengan merasionalkan bahwa hal tersebut tidak diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang efektif. Yang kedelapan, berbohong. Kesalahan penyajian informasi atau berbohong merupakan hambatan terakhir dalam mencapai komunikasi yang efektif. Definisi kebohongan dapat bervariasi, mulai dari penahanan informasi hingga penyangkalan peranan dalam suatu kesalahan. Meskipun definisi kebohongan menjadi bingung di kalangan ahli etika dan ilmuwan sosial, frekuensi berbohong tinggi dengan rata-rata individu melaporkan 1 atau 2 kebohongan per hari. Kebohongan cenderung lebih nyaman melalui telepon daripada secara langsung.
dapat melalui email daripada pena dan kertas. Meskipun demikian, kebanyakan orang sulit mendeteksi kebohongan karena pelaku berbohong sering menghindari isyarat verbal atau non-verbal khas dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari deteksi, seperti menghindari pandangan mata. Kebohongan juga sering tertanam dalam kejujuran, di mana para pembuat kebohongan memberikan sebagian benar dengan memodifikasi perincian untuk menghindari deteksi. Kombinasi frekuensi dan kesulitan dalam mendeteksi kebohongan menjadikannya sebagai hambatan besar dalam mencapai komunikasi yang efektif. Berikutnya ada implikasi global. Komunikasi lintas budaya menyajikan tantangan serius untuk mencapai efektivitas komunikasi global. Perbedaan dalam interpretasi dan penerimaan sikap, serta pesan antar budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan masalah komunikasi. Yang pertama, hambatan-hambatan budaya. Hambatan dalam komunikasi lintas budaya melibatkan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan bahasa. Pertama, hambatan semantik muncul karena kata-kata dapat memiliki makna yang berbeda bagi orang dari budaya yang berbeda. Terjemahan kata-kata seringkali tidak tepat. Kedua, hambatan konotasi terjadi karena kata-kata memiliki makna yang berbeda dalam bahasa yang berbeda, menyebabkan kesulitan dalam negosiasi dan pemahaman. Ketiga, hambatan nada muncul karena perbedaan dalam formalitas bahasa di berbagai budaya, dan perubahan nada yang sesuai dapat menjadi kritis. Keempat, perbedaan dalam toleransi konflik dan metode penyelesaiannya memainkan peran penting. Dengan budaya individualis, lebih cenderung untuk menangani konflik secara langsung, sementara budaya kolektivis lebih suka menghindari perselisihan secara langsung dan mempertahankan hubungan secara implisit. Selanjutnya, ada konteks budaya. Budaya memiliki peran besar dalam pengaruh konteks terhadap makna komunikasi individu. Dalam budaya dengan konteks tinggi seperti Cina, Korea, Jepang, dan Vietnam, isyarat nonverbal dan situasional sangat penting dalam komunikasi. Faktor seperti status resmi, kedudukan dalam masyarakat, dan reputasi memiliki bobot besar, dan seringkali apa yang tidak diucapkan memiliki makna lebih besar dari apa yang diucapkan. Perbedaan dalam konteks budaya ini sangat berpengaruh terhadap hubungan dan kepercayaan dalam komunikasi. Komunikasi dalam konteks budaya yang tinggi menekankan pembangunan hubungan dan penciptaan kepercayaan, sedangkan persetujuan lisan dianggap sebagai komitmen yang kuat. Faktor seperti usia, pengalaman kerja, dan peringkat dalam organisasi sangat memengaruhi kredibilitas individu. Di sisi lain, konteks budaya yang rendah menilai kontrak tertulis, kata-kata yang tepat, dan kejelasan. Para manajer diharapkan untuk bersikap eksplisit dan tepat dalam menyampaikan makna. Berbeda dengan konteks budaya yang tinggi di mana manajer cenderung memberikan saran daripada perintah. Yang ketiga, pedoman budaya. Pedoman budaya dalam komunikasi antar budaya menekankan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya untuk mencapai komunikasi yang efektif. Untuk mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya, ada beberapa saran. Yang pertama, kenali diri Anda sendiri. Yang kedua, membantu perkembangan sifat saling menghargai, keadilan, dan demokrasi. Yang ketiga, mempelajari konteks budaya dari setiap orang. Yang keempat, ketika terdapat keraguan, dengarkan. Yang kelima, sampaikan kenyataan, bukan interpretasi Anda. Yang keenam, pertimbangkan sudut pandang orang lain. Yang ketujuh, secara proaktif mempertahankan identitas kelompok. Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan budaya ketiga, yang menggabungkan preferensi komunikasi dari setiap anggota kelompok, menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi antar budaya yang efektif. Kesimpulannya, pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya membantu mewujudkan komunikasi yang produktif dan inovatif. Jadi dari keseluruhan materi dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peran krusial dalam segala aspek kehidupan, baik secara individu maupun dalam konteks organisasi. Fungsi komunikasi mencakup penyampaian informasi, persuasi, dan membangun hubungan. Proses komunikasi melibatkan pengirim, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik. Arah komunikasi dapat ke arah bawah, ke atas, atau lateral. Masing-masing memiliki peran penting dalam dinamika organisasi. Dalam konteks organisasi, jaringan kelompok kecil formal dan kabar settingan atau gosip dapat memengaruhi dinamika internal. Komunikasi lisan, tulisan, dan non-verbal menjadi mode yang penting dalam menyampaikan pesan. Pemilihan saluran komunikasi, metode, dan keamanan informasi memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas komunikasi. Komunikasi persuasif melibatkan pemrosesan otomatis, tingkat ketertarikan, pengetahuan sebelumnya, kepribadian, dan karakteristik pesan. Namun, hambatan-hambatan seperti penyaringan, pemilihan persepsi, informasi berlebihan, emosi, bahasa, keheningan, kekhawatiran, dan berbohong dapat menghambat efektivitasnya. Implikasi global menyoroti hambatan-hambatan budaya, konteks budaya, dan pedoman budaya yang perlu diperhatikan dalam komunikasi lintas batas. Kesadaran terhadap keragaman budaya menjadi kunci untuk mencapai komunikasi yang efektif di tingkat global.
Demikianlah penjelasan materi dari saya mengenai materi komunikasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.